Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Jadi kemarin saya minta kalian untuk mencatat materi saya ya. Ini adalah materi terakhir untuk bab 1, masa kolonialisme dan imperialisme. Jadi mohon untuk materi yang sudah saya berikan itu semuanya dicatat. Oke. Kemarin materinya sudah saya sampaikan sampai masa pemerintahan Herman William Daendels. Kita lanjut lagi dengan masanya John William Johnson tahun 1811. Jadi masa pemerintahan Johnson ini cuma sebentar sekali, singkat sekali, bisa dibilang cuma beberapa bulan. Alasannya apa? Coba nanti diperhatikan, disimak apa yang saya jelaskan ya. Jadi Daendels ditarik itu karena ada beberapa kebijakan atau perilaku dia yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Louis Napoleon, di mana dia menjual tanah atau menyewakan tanah rakyat kepada pihak swasta, dan itu melanggar aturan. Oleh sebab itu akhirnya pemerintahan di Indonesia digantikan oleh Johnson. Jadi ketika masanya Johnson ini memang ada sedikit permasalahan di Indonesia, mulai dari pemberlakuan sistem kerja rodi yang cukup menguras tenaga rakyat Indonesia, kemudian menyebabkan banyak sekali kematian dan lain-lain. Ini di masanya Johnson diperbaiki. Jadi ada sedikit perbaikan. Tapi sayangnya Johnson ini tidak sama dengan Daendels. Oke, ini di sini ada di slide-nya tugas dari Johnson. Yang pertama adalah memperbaiki Pulau Jawa yang ditinggalkan Daendels, kemudian memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung serangan Inggris. Jadi ini tugasnya, tapi sayangnya dia tidak secakap Daendels. Jadi tugas ini tidak terlaksana dengan baik. Jadi faktanya tidak memiliki kecakapan sesuai yang diharapkan. Kemudian saat mendapat serangan Inggris, Johnson malah memilih mengungsi ke Semarang. Dan ini yang menyebabkan akhirnya wilayah Indonesia jatuh ke tangannya Inggris dengan adanya sebuah perjanjian namanya Kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811, di mana dalam perjanjian itu Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. Kemudian semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris dan juga orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Jadi ini yang terjadi pada masanya John William Johnson. Masanya singkat sekali ketika dia dilantik bulan Mei 1811, tapi akhirnya pada bulan September dia harus takluk kepada Inggris. Oke. Jadi masanya singkat sekali dan ini menandakan masa berakhirnya Republik Bataaf. Jadi Republik Bataaf itu adalah sistem pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintahan Prancis ya. Jadi beda nanti Perancis sama masanya Belanda. Kenapa kok Perancis, Bu? Jadi pada saat itu kan kemarin sudah saya jelaskan bahwanya Perancis itu berhasil menguasai negara Belanda. Makanya kenapa kok kemudian sistemnya berubah menjadi Perancis. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau kamu masih bingung antara Perancis dan Belanda, coba didengarkan materi dari saya ini biar kamu lebih paham ya. Jadi masa pendudukan Inggris dari tahun 1811 sampai 1816 selama 5 tahun. Yang menjadi gubernur jenderalnya adalah Raffles. Oke, namanya adalah, ada yang tahu? Jadi namanya adalah Stamford Raffles, atau nama lengkapnya itu adalah Thomas Stamford Raffles. Pernah dengar ya? Jadi Raffles ini ketika menjadi kepala pemerintahan di Indonesia, dia berusaha untuk menghapus sistem feodalisme dan mengangkat orang lokal sebagai pegawai pemerintahan. Apa sih yang dimaksud feodalisme? Kemarin sempat saya jelaskan feodalisme, sekarang saya jelaskan ulang lagi biar kamu lebih paham, karena beberapa kali ada yang bertanya mengenai apa sih feodalisme itu. Jadi feodalisme itu adalah sistem kepemilikan tanah. Jadi ketika masanya kerajaan yang berhak memiliki tanah itu adalah para raja. Jadi wilayah Indonesia itu adalah miliknya raja. Jadi upeti, pajak semua harusnya masuk ke kasnya
raja. Tapi ketika VOC maupun pemerintahan Inggris datang ke Indonesia, mereka berkeinginan untuk menguasai tanah milik raja tadi. Jadi supaya mereka bisa menguasai tanah itu, maka mereka melakukan berbagai macam tindakan seperti ikut campur dalam politik, kemudian mencampuri urusan kerajaan, kemudian berpihak pada salah satu raja. Ya tujuannya itu tadi untuk menguasai tanah. Jadi ketika mereka membantu para raja dalam yang berkonflik, otomatis mereka mendapatkan apa yang semacam hadiah. Jadi hadiahnya berupa wewenang untuk menguasai sebuah tanah. Itu yang dimaksud sistem feodalis. Jadi mereka berkeinginan supaya sistem itu hilang, di mana raja tidak berwenang terhadap suatu kepemilikan tanah. Akhirnya tanah itu bisa dimiliki oleh pihak VOC maupun Inggris. Terus bagaimana dengan pegawai pemerintah? Kenapa kok diambil dari orang-orang lokal? Iya, kalau misalnya orang-orang lokal atau para bangsawan sudah diberi kedudukan di pemerintahan, otomatis mereka akan lebih konsen pada job desk-nya atau pekerjaannya ketimbang mengurusi tanah atau kewenangannya. Itu yang dimaksud seperti itu. Jadi secara perlahan mereka akan kehilangan wewenang atas sebuah wilayahnya. Itu yang dimaksud seperti itu. Lah, sistem ini akan menjadi turun-temurun. Otomatis kan anaknya bangsawan mengikuti modelnya sebelumnya. Jadi pegawai pemerintahan kolonial dan lain-lain ya. Itu yang dimaksud. Jadi nanti sistem kerajaannya akan surut secara perlahan. Oke, lanjut lagi. Salah satu kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi adalah menerapkan land rent. Land rente atau sewa tanah. Jadi ini untuk menggantikan sistem penyerahan wajib. Jadi rakyat itu harus membayar sewa tanah. Jadi tanah yang dijadikan lahan pertanian oleh rakyat itu harus dibayar sewanya. Ibaratnya kalau sekarang kayak pajak ya. Itu yang dimaksud pada masanya Raffles. Sistem ini nanti juga masih dipakai, nanti penjelasan saya selanjutnya didengarkan ya. Kemudian juga dia menghapus penyerahan wajib hasil bumi. Kalau zamannya Dendles, rakyat wajib menyerahkan hasil bumi. Kalau ini sudah enggak. Kemudian dia juga melakukan menghapus sistem kerja rodi, perbudakan. Jadi kerja rodi sudah mulai dihilangkan dan perbudakan juga sudah tidak ada. Oke, lanjut lagi. Oh, satu lagi kebijakannya, jadi yang diperbolehkan untuk ditanam itu adalah tanaman yang laku di pasar internasional. Hanya yang tanaman laku di pasar internasional. Jadi tidak semua tanaman bisa ditanam oleh petani pada masa dulu. Jadi tanaman-tanaman yang laku seperti gula, tebu, kemudian kopi, itu yang laku yang boleh ditanam. Kalau selain itu tidak boleh. Kemudian warisan Raffles. Jadi beberapa memang ada hal positif dari Raffles, seperti dia membukukan sejarahnya Pulau Jawa yang berjudul The History of Java. Dan kemudian dia juga yang merintis pembangunan kebun raya Bogor. Kemudian juga banyak sekali warisan dari masanya Raffles ini. Coba kamu nanti cari sendiri biar kamu lebih paham. Oh, satu lagi tanaman yang paling terkenal, bunga bangkai, nama latinnya adalah Rafflesia arnoldii, itu juga penemuan pada masanya Raffles. Jadi masanya Raffles ini berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1811 sampai 1816. Kenapa? Karena pada saat itu Inggris menyerahkan kembali wilayahnya kepada Belanda dengan ditandatangani perjanjian namanya Konvensi London pada tahun 1814. Jadi perjanjiannya lebih awal, tapi ini baru terrealisasikan, penyerahannya baru terrealisasikan pada tahun 1816. Mohon maaf. Oke. Jadi setelah masanya Raffles ini berganti lagi dengan masanya pemerintahan kolonial Belanda lagi. Jadi yang menjajah Indonesia atau yang melakukan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia balik lagi ke Belanda.
Nah, ini sistem tanam paksa. Jadi ketika Belanda berkuasa lagi di Indonesia, mereka menerapkan sistem tanam paksa. Pencetusnya adalah Johannes van der Bos. Kenapa Bu mencetuskan tanam paksa? Karena memang kebijakan ini dirasa bisa menguntungkan pihak Belanda. Karena pada saat itu Belanda kan merupakan negara yang terdampak dari perang Prancis ya. Jadi banyak sekali kerugian yang dialami Belanda. Kemudian kas negara juga mengalami kekosongan. Lah, untuk mengisi kas itu mereka butuh kebijakan cepat, kebijakan yang bisa mengisi kas itu dengan cepat. Jadi mereka menerapkan sistem tanam paksa. Apalagi Indonesia itu kan negaranya subur, tanahnya subur. Ketika menanam sesuatu di sini bisa berhasil. Nah, itu yang dimaksud dengan Belanda. Dan produk dari Indonesia itu ketika dijual di Eropa itu berharga mahal. Jadi ini seperti ini, kamu lihat di bawah ini. Maaf. Jadi kopi, tembakau, tebu, teh, dan nilai itu adalah produk-produk yang sangat laku di pasaran. Orang Eropa itu kan hobi ngopi, hobi teh, tebu kan untuk gula, tembakau untuk rokok. Ini adalah semacam kayak kebutuhan pokok orang Eropa selain roti ya. Oke, lanjut lagi. Jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi, bagi Belanda kalau pelaksanaan tanam paksa ini mendapatkan keuntungan. Keuntungannya sekitar 967 juta gulden. Coba nanti dirupiahkan berapa. Kemudian bagi Indonesia ya jelas ini menyengsarakan karena rakyat dipaksa untuk menanam produk-produk yang memang laku di pasaran sedangkan mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tapi ada sisi positifnya, mereka mengenal komoditas baru. Jadi yang tadinya cuma tahu rempah-rempah saja, taunya padi, terus jagung, akhirnya mereka pengetahuannya bertambah. Oh, ternyata tebu bisa menghasilkan gula, kopi bisa menghasilkan minuman kopi dan lain-lain. Oke. Kemudian setelah Van der Bos, jadi masanya Van der Bos ini terjadi banyak sekali kritik karena sistem tanam paksa ini dinilai sangat merugikan rakyat Indonesia. Jadi banyak orang-orang kritikus dari Belanda yang melihat bahwasanya sistem ini malah menyengsarakan rakyat Indonesia. Akhirnya muncul sistem politik pintu terbuka. Tapi sebelum ada sistem ini, dimulai dengan adanya sistem politik etis. Coba tugas dari saya, kamu cari apa sih politik etis itu? Tulis di buku tulis, kemudian nanti difoto seperti biasa dan dikirimkan ke saya. Nanti pengirimannya saya kirimi berupa link ya. Jadi tidak usah menggunakan WA. Kenapa? Karena kalau WA saya tidak bisa membaca satu persatu. Oke. Jadi coba cari informasi mengenai politik etis. Kemudian apa saja yang menyebabkan politik etis itu muncul? Isinya apa, penyebabnya apa, siapa yang melatar belakangi, itu coba dicari ya. Oke, kita lanjut lagi politik pintu terbuka atau sistem ekonomi liberal. Ini tahun 1870. Jadi dilatar belakangi karena penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa. Jadi karena sistem tanam paksa dirasa merugikan, hanya di parlemen Belanda menginginkan sebuah sistem baru yang dipraktekkan di Indonesia, namanya politik pintu terbuka atau sistem ekonomi liberal. Kemudian muncul atau dibentuk sebuah undang-undang namanya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Jadi undang-undang ini bertujuan untuk mengatur pertanahan di Indonesia pada masa itu. Tapi perkembangannya malah banyak pengusaha swasta melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Jadi mereka tidak hanya menyewa lahan kosong milik pribumi, tapi juga lahan persawahan yang menghasilkan tanaman paksa. Itu yang terjadi. Jadi ini mengatur penyewaan. Jadi pada masa politik pintu terbuka muncul sistem lanren lagi, sewa tanah. Tapi yang menyewa bukan rakyat,
tapi pihak swasta. Jadi tanah di Indonesia seolah-olah dibuka untuk lahannya orang asing menanamkan modal di situ. Nah, itu pada masa politik pintu terbuka. Jadi banyak sekali orang asing yang datang ke Indonesia untuk menyewa tanah, bahkan sampai tanah lahan pertanian miliknya rakyat pun diambil alih. Apakah mereka mendapat keuntungan untuk rakyat yang disewa itu? Ya jelas enggak. Karena lagi-lagi balik yang tadi saya jelaskan bahwasanya ketika VOC datang ke Indonesia, mereka berkeinginan untuk menguasai tanah. Jadi kalau misalnya mereka menyewa tanah, otomatis nanti keuntungannya masuk ke Belanda, bukan ke rakyat. Nah, ini lebih menyengsarakan lagi. Terus rakyat juga dipaksa untuk membayar sewa tanah juga. Kemudian jadi pelaksana, para pemodal asing diberi kebebasan menanamkan modalnya di Indonesia, sementara itu pemerintah kolonial bertindak sebagai pengawas, pelindung, penyedia fasilitas bagi para penanam modal. Kalau dilihat dari kata-kata ini, otomatis kan yang dilindungi siapa ya? Pemodal asing, bukan rakyat ya. Lagi-lagi rakyat yang jelas dirugikan. Dalam perkembangannya, sistem ekonomi liberal tidak lebih baik dari sistem tanam paksa karena tidak dapat memberi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Itu yang terjadi pada saat itu. Oke, terus bentar. Jadi ini ndak usah. Tugasnya tadi seperti yang saya jelaskan. Kalau ndak ada yang tidak paham dengan tugasnya, silakan ditanyakan. Bisa wapri saya. Insya Allah kalau saya usahakan untuk membaca. Oke, materi untuk bab 1 ini sudah selesai, mulai dari masanya pengertian kolonialisme, imperialisme sudah saya jelaskan. Kemudian proses kedatangan bangsa Eropa juga sudah, masa kekuasaan VOC sudah. Kemudian perebutan hegemoni seperti masanya Republik Bataaf, kemudian masanya kolonial Inggris, dan yang terakhir masa kolonial Belanda lagi sampai masa politik pintu terbuka sudah saya bahas. Kalau ada materi yang kurang dimengerti silakan ditanyakan. Minggu depan kalau tidak ada halangan kita ulangan online. Oke. Ulangan online. Jadi untuk siswa yang mengerjakan tugas dari saya saja yang boleh mengerjakan ulangan online. Jadi saya pengen tahu siapa-siapa yang mengikuti pelajaran saya dan tidak mengikuti pelajaran saya. Oke, akhir kata saya mohon maaf kalau banyak kata saya yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.